Halo semuanya, welcome to my channel. My name is Elsa, dan di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian 3 tips untuk pilih jurusan kuliah buat yang masih bingung. Mungkin di pikiran kalian muncul kayak, aku tuh suka semuanya, aku nggak suka semuanya. Like, yang penting pokoknya itu uncertain banget pikiran kalian. It's okay, aku juga pernah di posisi itu. Dan aku mau share ke kalian tips yang efektif buat aku dalam pemilihan jurusan kuliah. Daripada banyak ngomong, langsung aja kita mulai. Cus! Tips yang pertama adalah pilihlah jurusan yang netral atau fleksibel. Nah, dengan cara ini kamu itu bisa kerja dimanapun. Karena kan walaupun kalian sekarang bingung mau ambil jurusan apa, tapi aku yakin beberapa dari kalian itu, kebanyakan dari kalian itu tetap mau kerja setelah kuliah, ya nggak sih? So, kenapa aku bisa bilang gitu? Dan menurut aku yang paling netral itu ada 2, yaitu jurusan bisnis sama IT. Aku yakin beberapa kampus itu tawarin bisnis dalam beberapa kategori, misalnya ada bisnis manajemen, bisnis marketing, bisnis ekonomik, dan sebagainya. Begitu juga dengan IT, ada programming, networking, dan sebagainya. Tapi menurut dari pengalaman aku bakal cerita dari sisi bisnis ya, karena aku tuh ambil jurusan bisnis. Menurut aku itu, walaupun kamu ambil bidang apapun, manajemen, marketing, atau ekonomik, menurutku itu secara keseluruhan itu tetap sama. Why? Aku itu pernah ambil foundation in business. Kalau misalnya kalian nggak tahu apa itu foundation, kalian bisa aja langsung cek di video ini. Nah, kebetulan pas belajar foundation itu aku ada belajar manajemen, marketing, ekonomik, dan pelajaran yang condongnya ke bisnis. Di situ dari observasi aku itu nyadar bahwa semua itu bergantung pada situasi yang ada di dunia. Kayak semua itu tertuju pada dunia. Misalnya marketing, kamu itu harus inisiatif untuk cari media promosi apa yang lagi cocok, yang lagi ngehits buat promosi produk kamu. Misalnya yang lagi ngehits itu apa? Social media, so TikTok, Instagram, dan sebagainya. Kalau misalnya sebaiknya ke manajemen, kamu itu bisa cari tahu gimana untuk launching produk pada masa yang cocok, apalagi pada masa pandemi ini. Pandemi itu adalah situasi yang dihadapi dunia sekarang. Menurut aku kayak misalnya kamu tuh harus cocokin sama situasi dunia itu adalah sebuah skill. Jadi kalau misalnya kalian tuh kerja terus dapat pengalaman, otomatis kalian tuh ada yang namanya skill. Nah, ketika skill kamu itu kokoh, kayak udah oke skillnya tuh, kamu tuh bisa kerja di perusahaan manapun. Misalnya, aku nggak bilang kayak misalnya kamu kerja di rumah sakit, kamu jadi dokter, bukan. Tapi aku percaya kebanyakan perusahaan itu perlu sisi bisnis dan sisi IT-nya. And as you guys know, IT itu kan terus berkembang dan won't stop growing gitu kan. Jadi, ya menurutku itulah. Kalau misalnya ada skill, kamu tuh bisa kerja di perusahaan manapun. Aku nggak bilang kalau misalnya kayak jurusan kayak dokter, fisika, atau hukum itu kurang netral. Maksudnya semua tergantung kepada masing-masing sih. Jurusan itu kan perlu kayak belajarnya itu rata-rata dengan teori tetap kan. Jadi menurut aku jurusan seperti ini tuh cocok buat orang yang ada passion, minat, sama yang mau berkomitmen dalam jangka waktu yang panjang. Dan kalau misalnya kalian tamat dengan jurusan dokter, mungkin kamu itu ya pasti kemungkinan besarnya itu kerja di rumah sakit. Kalau misalnya kalau misalnya kamu itu tamatan fisika, matematika, mungkin ya kamu kemungkinan besar itu kamu ke laboratorium gitu kerjanya kan. Tapi kalau bisnis itu atau IT itu kamu masih nggak tahu mau kerja di perusahaan apa. So you might work in the hospital, you might work in the studio or something. Jadi menurut aku itu peluang kerjanya itu tinggi, dan I think it's a good opportunity to like explore yourself and find what you really like. And you get my point right dari tips itu. Moving on to the second tip, yaitu dengan proses eliminasi. Aku percaya tips ini tuh udah terkenal, yaitu coret, buang, atau eliminasi jurusan yang kamu kurang tertarik. Nah, aku bakal cerita pengalamanku sedikit di sini mengenai proses eliminasi. Nah, awalnya tuh aku ambil foundation kan. Kemarin foundation pilihannya tuh cuman 2, yaitu foundation in business dan foundation in IT. Kemarin tuh aku tertarik sama dua-duanya, kayak misalnya aku tuh ada minat pokoknya belajar kedua ini. Tapi terakhirnya tuh aku tetap ambil foundation in business, dan aku bakal jelasin lebih lanjut kenapa aku bisa eliminasi si IT ini. Dan setelah tamat foundation itu aku bakal sambung ke program yang namanya diploma.
Nah, pas mau ke diplomanya ini, aku itu dikasih 6 pilihan lagi. Ada management, marketing, economic, international business, dan banyak lagi lah. Tapi aku cuma boleh pilih satu. Nah, terakhir aku tuh submit formnya itu 3 hari sebelum deadline. Dan yang penting pokoknya tuh galau banget lah. Kemarin tuh kayak everything is good, everything is bad, everything is easy, everything is hard. Tapi mindset aku kemarin tuh sih kayak setidaknya aku harus pilih jurusannya aku betah dalam jangka waktu yang panjang. Sorry ada suara motor. Nah, proses eliminasi itu juga dipengaruhi dari beberapa faktor. Faktor pertama adalah durasi. Mungkin kalian tuh lebih prefer durasi kuliah yang pendek, misalnya ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Kamu tuh lebih prefer yang lebih pendek supaya cepet tamat, cepet cari kerja. Tapi di sisi lain ada orang yang lebih kayak value, kayak lebih menghargai, lebih mau cari pengalaman yang lebih banyak pas masa kuliah. So, everything depends on you. Nah, faktor kedua itu adalah personality. Dan kenapa aku bisa eliminate si IT ini? Karena I cannot see myself doing IT in the future. I'm not an IT person. Kayak aku itu bukan orang IT, dan aku itu gimana bilangnya, kalau misalnya aku kerjain sesuatu yang berhubungan dengan IT, otakku tuh langsung pusing. Jadi I don't think it's a suitable major for me. Dan juga ke diploma, awalnya tuh aku juga lumayan tertarik ke accounting, tapi terakhirnya tuh aku juga tetap eliminasi accounting because of my personality yang kurang teliti. Aku tuh orangnya tuh kurang teliti, jadinya nggak cocok buat accounting. Faktor yang terakhir adalah dengar dari pengalaman orang. Kamu itu bisa ngajak ngobrol sama senior kamu atau orang yang pernah ambil jurusan ini. Like, apa yang gampang, apa susahnya, apa gampangnya, apa yang harus dilalui gitu kan. Jadi siap itu kamu itu bisa consider yourself getting into this major. Aku itu juga bisa share pengalaman aku ke kalian. Dan kalau misalnya kalian tertarik, bisa aja langsung komen di bawah. Nah, tips yang terakhir itu adalah give time to yourself atau kasih kalian waktu diri sendiri. Itu termasuk juga taking a break setelah SMA atau setelah apapun, and just explore yourself, mungkin baca buku atau traveling kalau bisa, cek kerja. Sebenarnya banyak sih yang kalian bisa lakuin dalam masa break ini. Selain explore yourself, you also have to explore people. Mungkin hari ini kamu tuh dengar tips dari aku mengenai pemilihan jurusan kuliah, tapi mungkin besok atau hari lain tuh kamu bisa dengar dari orang lain supaya wawasan kalian tuh tambah luas. Kamu itu juga bisa begin with the end mind. Apa itu? Yaitu planning your life milestone away from now. Oke, aku bakal jelasin secara general, secara umum. Misalnya bilang 17-19 tahun tuh kamu masuk kuliah. 22-23 tahun tamat kuliah. 23-25 itu kamu mulai cari kerja. Nah, setelah di atas 25 itu kamu baru mulai stabil sama kerja kalian. Nah, pas kamu stabilnya itu, kamu tuh pengen kehidupan gimana sih? Mungkin di usia atas 25 itu mungkin buat seorang penyanyi itu pengen buka konser sendiri, atau pengen ngajar les, atau just sing himself or herself singing 24/7. Dan mungkin ada orang yang ambil bisnis itu pengen lihat kehidupan sehari-harinya itu kayak sibuk traveling, kayak traveling back and forth, business overseas and stuff. Mungkin juga ada orang yang lihat dirinya sendiri di usia itu kayak sibuk jaga anak atau sibuk masak dan sebagainya, berkeluarga. Ya, aku rasa itu penting banget to begin with the end mind supaya kalian tuh bisa kayak bagikan, so expect yourself what you want to do in the future, terus bagikan jadi bagian kecil dan lihat yang paling bawah, like what should I do in order to get there. So I think it's very important. Oke, sekian buat video kali ini, semoga membantu kalian, dan aku mau minta maaf kalau misalnya aku ada omongin sesuatu yang kurang pas di video ini, and I hope everything goes well with you. Kamu itu bisa talk with people, you can talk with me. And if you want to see more of my college experiences, make sure to subscribe, comment, and like this video. Goodbye, see you, good luck!